Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Chasria dengan nomor NIM 241615003. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas 2 buah soal kimia. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang pertama, itu tentang keseimbangan kimia. Kita perhatikan soal yang pertama ini, dalam sebuah wadah 1 liter terjadi reaksi antara 0,6 mol gas hidrogen dan 0,2 mol gas nitrogen yang membentuk 0,1 mol gas amoniak atau NH3. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi keseimbangan secara lengkap. Yang kedua, kita menentukan nilai Kc. Yang ketiga, bagaimana cara memperbanyak produksi amoniak. Dan yang keempat, nilai Kp yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal. Di sini sudah saya tuliskan beberapa yang sudah diketahui seperti pada soal. Itu ada H2, N2, dan NH3 yang terbentuk serta volume. Nah, di sini kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama tadi, itu kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi. Nah, di sini saya sudah tuliskan penyetaraan reaksinya ya. Dari N2 direaksikan dengan 3H2 itu membentuk 2NH3. Nah, ini sebelum penyetaraan reaksi, itu persamaan reaksinya itu N2 ditambah H2 membentuk NH3. Nah, jika kita lihat di bagian produk N-nya itu hanya ada 1, sementara di bagian reaktan N-nya itu ada 2. Maka kita tambah koefisien 2 di depan produk, yaitu di bagian NH3. Nah, setelah itu kita lihat koefisien di sebelah kanan atau di bagian produk hanya itu ada 6, sementara di bagian reaktan hanya ada 2. Maka kita melakukan penyetaraan dan menambahkan koefisien di bagian H. Jadi 3H2 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai Kc. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Sebelum kita menentukan nilai Kc, pertama kita membuat data MBS, yaitu mula-mula, bereaksi, dan setara atau seimbang. Nah, di sini N2 direaksikan dengan 3H2 itu membentuk 2NH3. Sini mula-mula dari N2 itu 0,2 mol, dari 3H2 itu 0,6, dan dari amoniak itu 0. Sementara saat bereaksi N2 itu 0,05 dan 3H2 itu 0,15, sementara amoniak itu 0,1. Nah, sekarang itu S atau setimbang. Kita lihat dari nilai mula-mula dan bereaksinya tadi, N2 itu 0,2 hingga dikurang dengan 0,05, hingga menghasilkan 0,15. Nah, H2 itu 0,6 dikurang 0,15 itu menghasilkan 0,45. Sementara di bagian NH3 itu tetap 0,1. Selanjutnya kita langsung ke rumus Kc. Dimana di sini Kc sama dengan NH3 dipangkatkan dengan 2 dibagi N2 dikali H2 dipangkatkan 3. Sekarang kita substitusikan nilai yang sudah diketahui di bagian MBS tadi. Berarti Kc sama dengan 0,1. Di sini karena kita pakai konsentrasi, yaitu di mana M sama dengan mol per volume. Jadi kita gunakan volume 1 liter tadi pada rumus Kc ini. Sehingga Kc sama dengan 0,1 dibagi 1 liter dipangkatkan 2 per 0,15 per 1 liter kali 0,45 per 1 liter dipangkat 3. Nah, di sini didapatkan langsung hasilnya itu 10 pangkat min 2 dibagi 0,15 dikali dikali 91.125 kali 10 pangkat min 6.
maka nilai Kc itu sama dengan 731,58. Nah, seperti itu hasil akhirnya ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara memperbanyak amonia? Nah, di sini kita gunakan prinsip Le Chatelier ya teman-teman. Nah, di sisi kiri terdapat 4 mol gas, sedangkan di kanan hanya 2 mol gas. Jadi, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke kanan dan menghasilkan lebih banyak NH3. Nah, selain itu, karena reaksi ini bersifat eksoterm, maka penurunan suhu juga akan meningkatkan jumlah amoniak. Dan yang terakhir, kita bisa menambahkan konsentrasi N2 dan H2 agar reaksi terdorong ke kanan, sehingga nilai NH3-nya semakin banyak. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai Kp jika pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, di sini kita ubah suhunya terlebih dahulu ya teman-teman, karena yang kita ketahui rumus Kp itu sama dengan Kc kali RT dipangkatkan delta N. Nah, kita ubah suhu terlebih dahulu dari Celcius ke Kelvin, yaitu 27 derajat Celcius ditambah dengan 273, sehingga menghasilkan 300 Kelvin. Nah, selanjutnya kita akan tentukan nilai delta N, yaitu 2 dikurang 4. 2 itu koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan, sehingga 2 dikurang 4 itu sama dengan min 2, itu nilai delta N-nya. Nah, sehingga kita substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Ya, Kp sama dengan, sini Kc tadi 731,58 dibagi dengan 300 dikali nilai R-nya di sini 0,082 ya. Berarti 24,6 dipangkat min 2. Sehingga Kp sama dengan 731,58 dikali 1 per 24,6 dipangkat 2. Sehingga diperoleh 731,58 dibagi 24,6 dipangkatkan 2. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2 ya, itu tentang diagram Turner atau kurva binodal. Di sini diketahui dalam soal, dalam sebuah eksperimen ditemukan bahwa pada suhu 25 derajat Celcius, sebuah campuran mencapai titik jenuh atau titik pada kurva binodal dengan komposisi asam salisilat 20%, etanol 50%, dan air 30%. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan kertas milimeter untuk menentukan gunakan kertas milimeter untuk menentukan yang pertama, gambarkan titik tersebut dalam diagram Turner segitiga sama sisi. Yang kedua, tentukan daerah mana yang merupakan fase tunggal atau larutan jernih. Dan daerah mana yang merupakan dua fase atau endapan dan larutan. Nah, di sini saya sudah membuat